Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah live streaming maupun yang ada di tempat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh melayani, kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Seminggu telah berlalu, Engkau telah berkati kami, Engkau telah beri kesehatan yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami boleh menyembah Engkau di tempat ini. Kami boleh meninggikan, kami boleh memuji, kami boleh mengagungkan nama-Mu yang kudus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya setiap pujian kami, setiap doa kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk datang kepadamu Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Kami datang Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami percaya Kau ada bagi kami. Kami datang kepadamu, kami datang dengan membawa segenap hati kami, membawa dengan segenap jiwa kami. Katakan Bapakku datang, tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita nyanyikan
pujian ini dengan hati yang sungguh lagi. Kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh Yesus, ku percaya, kami percaya Kau Tuhan ada bagiku. Tak
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala anugerah, berkat yang melimpah kepada kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang saatnya kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kiranya tutup bungkus Tuhan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar segala puji, biar segala hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat ya? Amin. Mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Tuhan itu baik untuk kita. Dia teramat baik untuk kita. Dan Dia Allah yang hebat untuk kita. Amin.
Segala perkara dapat kita tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Dia hebat, dia kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia yang hebat, dia yang kuat. Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Minggu lalu saya merasakan kejadian yang sangat luar biasa yang saya alami dari adik-adik saya. Saya berpikir, Tuhan, saya ini mau pelayan sama adik-adik saya. Kenapa ketika mau berangkat ada kejadian yang sangat membuat hati saya bergetar. Saya pikir saya nyusul ke sana itu cuma kecelakaan biasa. Ternyata lebih dari yang saya bayangkan. Begitu saya melihat adik saya itu, saya rasanya gemetar sekali. Dalam hidup saya itu, saya merasakan 4 kali. Saya merasakan hal yang sama seperti itu. Ketika bapak saya meninggal, ketika anak saya Selo kejang di pangkuan saya, ketika saya mengalami keguguran, dan ketika adik saya mengalami kecelakaan, rasanya itu kayak apa ya, kok cobaan lagi. Tapi saya percaya, ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu ujiannya luar biasa. Saya sampai bilang gini, Tuhan, apapun yang terjadi, saya serahkan semuanya dalam tangan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di sini. Tapi saya tahu
tujuan kami itu bukan main. Tujuan kami ke gereja, kami akan latihan, kami akan melayani Engkau. Kami percaya Tuhan ikut campur dalam menyembuhkan adik-adik saya. Puji Tuhan, setelah CT scan hasilnya luar biasa, tidak ada masalah dengan adik saya Yesia. Cuma hanya dijahit, tapi itu memerlukan proses yang sangat luar biasa juga. Dan puji Tuhan, saya bisa mendampingi mereka dalam keadaan yang susah sekalipun. Di situ, walaupun di rumah kadang saya itu udur-uduran. Ya namanya kakak adik itu biasa. Cuman di situ hati saya itu diuji, betul-betul diuji. Kasih sayang saya sama adik-adik saya itu benar-benar diuji. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil ketika kita mengandalkan Tuhan. Seperti pada firman, pada lagu yang akan kita bawakan ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Yesus, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi ya Yesus. Pertolongan-Mu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan hati yang lebih sungguh lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Yesus, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu. Oleh karena pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Sehingga membawa kami untuk boleh menyembah Engkau. Untuk kami boleh memuji Engkau. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ketika kami menyembah, maka Tuhan akan berotoritas atas hidup kami. Tuhan akan berotoritas atas setiap persoalan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jamah hati kami. Lawat hati kami. Saat ini Tuhan kami rindu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap dengar firman katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan luar biasa hari ini. Makasih untuk tim musik yang mempersiapkan kita dalam penyembahan bersama. Kita boleh mengagungkan Dia, memuliakan Dia, merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Hari ini mari kita akan belajar bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 28 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat 13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama Amsal 28 ayat 13 dan 14. Yang sudah bertemu katakan amin. Belum? Ya, Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Baik, 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen muncul dalam pertanyaan di dalam hati kita. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seringkali hadir. Yaitu pertanyaan, saya ini kan anak Tuhan. Katanya itu disayang, katanya itu dijaga. Tetapi kenapa dalam kehidupan saya mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, saya sering menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Saya sering kali sepertinya gagal, sepertinya tidak bisa. Sebagai anak Tuhan, kenapa saya sering kali merasa saya tidak sanggup. Bahkan saya ini kan seharusnya ini semua terjadi dalam hidup saya sesuatu yang baik. Saya setia, saya percaya Tuhan. Sering kali muncul pertanyaan seperti itu. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami persoalan, sehingga kita mulai merenung. Kenapa toh? Saya ini sudah ikut Tuhan, saya setia, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kenapa? Kenapa saya terus begini? Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga pernah saya alami dalam hidup saya. Hal yang sama juga pernah saya alami dalam perjalanan saya mengiring Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah ketika kita mengikut Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah ketika kita mengalami tantangan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus Kristus sedang bergumul antara saat-saat dia mencapai atau menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu mati di atas kayu salib. Ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Masih ingat Bapak Ibu? Pada saat itu Tuhan Yesus sedang menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan yang sangat sulit. Tuhan Yesus berjalan mengikuti perintah Tuhan, hidup sebagai manusia, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dalam pergumulannya, murid-murid yang tadinya setia mengikut Tuhan selama 3 tahun mendampingi dalam suka dan duka, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Di saat Tuhan sedang bergumul, apa yang terjadi Bapak Ibu? Diajak berdoa saja, bagaimana mereka? Diajak berdoa bagaimana mereka? Tidur Bapak Ibu. Ayo berdoa bersama-sama aku, kata Tuhan. Diajak bareng-bareng Tuhan Yesus naik berdoa. Kamu tunggu di sini berjaga-jagalah. Kembali lagi, apa yang terjadi? Tidur. Dibangunkan, naik lagi, balik lagi, tidur lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu sedang punya masalah, kemudian kita ngajak bareng-bareng orang-orang yang ada di dalam, mungkin seperti kalau kita di perusahaan atau mungkin di keluarga kita sedang ada persoalan, terus kita ajak bareng-bareng. Yang diajak tidur, kira-kira gimana Bapak Ibu responnya? Aku itu bekerja untuk kamu gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang aku itu bekerja buat kamu loh. Aku ini. Ketika ada masalah kamu tak ajak berdoa saja loh. Kok kamu tidur? Kan gitu. Betul ya Bapak Ibu? Kita sering kali merasa kecewa. Kecewa dengan sekitar kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak hanya itu. Ketika semua para tentara itu datang, mau menangkap Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan murid-muridnya? Tercerai-berai, lari. Bahkan yang lebih parah berkata, aku enggak kenal. Betul? Wow. Apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Mungkin belum. Mungkin belum. Tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu untuk saudara dan saya. Dan dia memberikan teladan kepada kita bagaimana akhirnya dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus kembali berkata, biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena salib, tetapi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Tuhannya orang Kristen itu bukan mati karena salib. Tuhan Yesus itu bukan mati karena salib. Tuhan itu maha kuasa. Bisa enggak Tuhan Yesus tidak disalib? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus menanggung itu semua dan kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa mati. Karena dia menyerahkan nyawanya. Tuhan berhak menyerahkan nyawanya dan berhak mengambil nyawanya kembali. Karena dia Allah. Amin. Jadi bukan karena kematian di atas kayu salib, tetapi karena saat di salib itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Jadi Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan yang bisa mati. Tetapi Tuhan yang mau mati. Amin. Tuhan yang mau mati untuk saudara dan saya. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus yang mau mati untuk menebus dosa saudara. Dan kalau saat ini saudara mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus bertahan. Mari kita akan belajar hari ini. Mengapa saya bisa gagal? Mengapa saya mengalami masalah? Mengapa saya begini dan begitu? Padahal saya setia, padahal saya percaya. Mari kita cek Bapak Ibu. Mari kita cek apa yang terjadi pada kita. Melalui kitab Amsal pasal 28, saya akan mengajak saudara untuk melihat mengapa kita tidak beruntung. Mengapa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sering berkata, aku kok gak beruntung toh. Hidupku selalu penuh dengan masalah, hidupku selalu penuh dengan persoalan. Mari kita cek Bapak Ibu. Kita lihat ayat 13.
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Mengapa hidup kita menjadi tidak beruntung? Firman Tuhan jelas katakan, karena kita menyembunyikan pelanggaran kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen bersembunyi di balik apa yang kita lakukan. Di balik hal-hal yang sepertinya rohani, tetapi kita sedang menyembunyikan satu pelanggaran. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Konsekuensi dosa manusia itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya penderitaan itu ada di sana. Nah, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita sudah ditanggung di dalam Dia. Tetapi kalau kita melakukan pelanggaran, ada konsekuensi yang akan kita terima. Ada konsekuensi yang harus kita terima, Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkata, saya sudah jadi Kristen, kenapa saya harus menderita, kenapa saya mengalami begini. Ada konsekuensi dosa, ada konsekuensi pelanggaran yang harus kita tanggung. Itu firman Tuhan jelas sekali. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita coba introspeksi diri kita. Mari kita cek hati kita. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa saya mengalami semuanya ini? Firman Tuhan katakan, karena kita menyembunyikan pelanggaran kita. Apakah ketika kita tidak beruntung kemudian terus akan menjadi tidak beruntung? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas memberikan jalan keluar. Dengan jelas memberikan bagaimana supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa, Bapak Ibu? Disayangi. Ini jalan keluarnya. Jadi kalau kita ada pelanggaran, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakuinya. Setelah kita mengakuinya, yang berikutnya harus ditinggalkan. Kita mengakui dan meninggalkan. Memang itu hal yang tidak gampang, Bapak Ibu. Hal yang tidak gampang. Untuk mengakui saja kesalahan kita, sulit bagi kita. Bahkan seringkali ketika dosa kita atau pelanggaran yang kita lakukan terkuak oleh orang lain, kita menyalahkan orang lain. Betul? Kita mengkambing hitamkan orang lain, padahal seharusnya kita mengakuinya. Tetapi ketika itu terbongkar, kita marah, kita kecewa dengan orang lain. Kita menyalahkan dia. Saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau hidup kita mau beruntung, akui di hadapan Tuhan. Amin. Mengakui. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Tuhan, aku sudah melakukan pelanggaran. Ampuni aku, Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Dia. Dan kemudian kita meninggalkannya. Jangan berkutat di situ lagi. Jangan kembali ke situ lagi. Tetapi kita meninggalkannya. Maka akan terjadi perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu kita akan disayangi Tuhan. Amin. Disayangi Tuhan. Hal yang luar biasa Bapak Ibu terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa seringkali kita jatuh dalam malapetaka? Firman Tuhan ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu, kenapa kita bisa jatuh dalam malapetaka? Kembali lagi di sini firman Tuhan tegaskan, karena seringkali kita mengeraskan hati kita. Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah menegur kita.
Firman-Nya mengingatkan kita, bahkan mungkin orang-orang tertentu mengingatkan kita. Tetapi kita berkata, yang lain juga lakukan itu kok, mereka juga nggak apa-apa. Oh, yang lain kan banyak temannya. Oh, itu baik-baik saja. Oh, dia juga lakukan itu, aku mau balas dendam kok sama dia. Kan dia duluan yang ngajarin aku begitu. Jadi biar dia rasain seperti itu. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan menegur kita, maka firman Tuhan katakan, kita akan jatuh dalam malapetaka. Kita akan jatuh dalam malapetaka. Seringkali kita merasa, oh saya sudah sangat baik. Tidak ada orang yang berani dengan saya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya. Saya itu paling benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita sudah merasa paling benar. Bahasa Jawa nih, ora ono sing diwedeni. Iya. Karena kita sudah merasa paling baik, kita paling benar. Kita tidak punya rasa takut sama sekali. Sehingga kita ketika ada teguran, ketika ada nasihat, kita berkata enggak. Jangan nasihati saya sudah tahu. Jangan beritahu saya sudah ngerti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita merasa, saya sudah jadi Kristen lama loh, saya sudah katam loh. Wah, dari Kejadian sampai Wahyu itu saya sudah katam, saya sudah hafal. Semua firman Tuhan saya ngerti. Sudah jangan nasihati saya, nggak penting itu. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Ketika nasihat firman Tuhan disampaikan, hatinya keras, tidak mengingat lagi. Tidak mau dilembutkan. Tidak mau mengakui dosanya, tidak mau mengakui pelanggarannya, bahkan tidak mau meninggalkannya. Sehingga kehidupannya terus menerus ada dalam persoalan, terus menerus ada dalam masalah. Dan bahkan firman Tuhan katakan jatuh dalam malapetaka. Tapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Amin. Allah yang penuh kasih. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan. Iya. Firman Tuhan katakan kalau saudara dan saya mau mengalami sukacita, mau disebut orang yang berbahagia, firman Tuhan katakan takut akan Tuhan. Amin. Tidak hanya waktu-waktu tertentu. Tidak hanya saat kita datang ke gereja atau pada saat kita sedang ada di rumah. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan senantiasa. Senantiasa takut akan Tuhan. Maka kita akan disebut orang yang berbahagia, saudara. Amin. Senantiasa dimanapun, kapanpun. Iblis itu berkeliling mengaum-ngaum Bapak Ibu. Mengintip, mencari lengahnya kita. Kita bersyukur kalau kita terus diproteksi oleh Tuhan. Tetapi iblis itu, dia sudah tahu kita sejak zaman dahulu. Iblis itu sejak zaman dahulu sudah mencari celah untuk menjatuhkan kita orang percaya. Itu sebabnya dia selalu mengintip, mencari peluang. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Kalau saudara dan saya nggak takut Tuhan, iblis siap untuk menerkam saudara. Waspada saudara. Dia berkeliling mencari celah di mana kita bisa dijatuhkan. Di mana kita bisa dilemahkan. Bahkan di saat kita mengalami ketidakberuntungan, di saat kita mengalami masalah, iblis pun berkata, tuh lihat, Tuhan gak sayang tuh sama kamu. Tuh lihat, kamu dibiarkan tuh sendiri. Tuh lihat, kamu tidak ada yang memperhatikan kan? Tuh lihat, kamu dibiarkan kecewa kan? Itu pekerjaan iblis. Sehingga kita merasa bahwa betul-betul kita ini ditinggalkan Tuhan. Betul-betul kita tidak ada artinya. Sehingga kita kembali, ya sudah. Aku gak mau. Aku mau lakukan apa yang aku mau sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tegas berkata, berbahagialah
orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mari takut akan Tuhan. Akui setiap kali pelanggaran yang kita buat, akui, rendahkan hati. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, katakan Tuhan aku salah, Tuhan aku keliru, Tuhan aku mohon ampun, bereskan hidupku. Supaya tidak ada yang tersembunyi di dalam hidupku. Saya yakin saudara, damai sejahtera Tuhan akan tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Akui saudara, sederhana, akui, selesaikan dengan Tuhan. Orang lain gak ada yang tahu saudara, yang tahu hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, aku tuh baik-baik saja, semua baik. Betul, tapi saudara, mari cek di dalam hati saudara. Saudara akan melihat hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki takut akan Tuhan? Apakah kita memiliki takut akan Tuhan? Menjadi orang Kristen, percaya Yesus, diselamatkan. Ada warisan kekal. Ada tujuan yang jelas hidup di dunia ini. Amin saudara. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena kemana kita akan pergi, kita tahu persis bahwa kita akan menuju pada kekekalan surgawi. Amin. Kita akan tinggal di sana. Kita akan bersama-sama merayakan, bersuka cita bersama dengan Dia di sana. Jadi kalau kita jalani hidup ini, kita jangan main-main saudara. Kita jangan main-main menjalani kehidupan ini. Mari persiapkan hidup kita untuk sesuatu yang jelas yang Tuhan sudah siapkan di sana. Kemana tujuan hidup saudara dan saya? Tantangan pasti akan saudara dan saya hadapi di dunia ini. Mungkin saudara berkata, Bu, saya sudah membereskan semua, tapi kenapa saya masih harus menghadapi tantangan? Bagian yang ketiga saudara, kalau yang pertama tidak beruntung karena kita menyembunyikan pelanggaran. Yang kedua, kita jatuh dalam malapetaka karena kita mengeraskan hati. Dan yang ketiga saudara, karena Tuhan izinkan saudara mengalami itu supaya Tuhan nyata kuasanya atas hidup saudara. Amin. Supaya kuasa Tuhan nyata atas kehidupan saudara. Wow saudara, bagian yang ketiga ini tidak gampang. Bagian yang ketiga ini tidak gampang. Tapi Tuhan Yesus Kristus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Tuhan menyertai kita senantiasa. Orang-orang yang berharap kepadanya disertai Tuhan senantiasa. Jadi kalaupun saudara saat ini sudah membereskan semua, sudah mengalami semua pemulihan yang daripada Tuhan, tapi saudara masih ada diizinkan Tuhan mengalami tantangan. Saudara berkata, Tuhan aku percaya Engkau akan menguatkan aku sehingga aku bisa keluar jadi pemenang. Amin. Saudara akan jadi pemenang. Tidak gampang saudara. Saudara tidak gampang. Tantangan pasti akan kita hadapi. Karena memang kita bukan warga negara dunia ini. Betul? Warga negara kita di mana? Warga negara surgawi. Itu sebabnya kalau kita ada di dunia ini bukan dunia kita, ini bukan tempat kita. Hanya sementara. Amin. Mampir ngombe Bapak Ibu. Istilah yang dipakai adalah mampir ngombe. Kalau orang Jawa, khususnya di Jawa Tengah Bapak Ibu, minum itu pakainya cangkir Bapak Ibu ya. Cangkir itu kecil gitu ya. Bukan gelas teko yang besar, bukan ya. Cangkir saudara. Jadi waktunya tergantung kita bagaimana kita menikmatinya gitu ya. Sedikit kalau kita menikmatinya dengan sungguh-sungguh, kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau memang waktunya sudah selesai, ya harus kembali. Dan ketika kita kembali, apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Apa yang akan kita persembahkan bagi Dia? Hidup yang sembrono,
hidup yang amburadul, hidup yang semaunya, kita akan masuk surga kalau kita percaya Yesus. Itu amin. Amin. Tetapi apakah kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Dia? Atau firman Tuhan katakan seperti keluar dari dalam api. Wow, saudara. Mengerikan. Mari kita membawa hidup kita takut akan Tuhan. Amin. Terus menyerahkan hidup kita kepadanya. Biarkan hati kita dipulihkan oleh Dia. Dan berikan hati kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Siap hidup di dunia ini untuk Tuhan? Siap hidup menjadi berkat bagi sesama? Amin. Kemana tujuan hidup saudara? Panggilan surgawi. Amin. Jadi kalau kita sekarang ini, jangan terlalu dipikirkan. Aduh, kok benar yang berat, serahkan pada Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu sudah beres hidupmu, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Akan berbahagia saudara. Kita akan disayangi Tuhan, luar biasa. Dan kita akan dikuatkan. Semuanya akan segera berlalu. Dan ada sukacita besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, mari bergandeng tangan. Jangan lari seperti Petrus ketika Tuhan akan disalib. Tapi tetap setia, sekalipun tantangan datang, tetap setia pada Tuhan. Mari bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling membangun. Bukan saling mencibir, bukan saling menjatuhkan, tapi saling membangun, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ketika kita diingatkan, kita didukung oleh orang lain, jangan kita merasa bahwa kita sudah kuat. Tapi katakan, ya saya perlu orang-orang di sekitarku untuk berjalan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah kita kudus. Amin. Mari kuduskan hidup kita supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang kudus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan baru. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita percaya Bapak, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia, firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita, maka kita akan bisa terbang tinggi di tengah badai kehidupan ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari jalani hidup ini dengan penuh syukur. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa menolong kita, memberikan kita kebaikan yang sungguh-sungguh indah. Firman Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Mari bawa hidup kita terus dekat kepadanya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah aku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai kehidupan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai
saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Pagi hari ini, jika ada di antara kita yang kita berkata, Tuhan, aku terlalu sulit menghadapi dunia ini. Aku terlalu berat menghadapi persoalan yang aku hadapi. Aku gak kuat, aku gak sanggup. Maka hari ini saya mau katakan, mari kita cek hati kita. Bereskan semua, akui di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tahu, hanya saudara dengan Tuhan. Tuhan akan selesaikan semuanya setelah kita mengakui. Kita minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita disanggupkan. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia karena kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi biarkan Allah Roh Kudus menjamah kita. Biarkan Allah Roh Kudus menyentuh hati kita. Naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita yang hanya sementara ini. Karena tempat kita bukan di dunia ini, tapi tempat kita adalah di surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Itu sebabnya jangan kita berlama-lama di dunia ini dengan berbagai persoalan, saudara. Tapi mari arahkan hati kita di mana kita akan menuju panggilan surgawi, yaitu tempat tinggal abadi yang Tuhan siapkan bagi kita. Layani Dia, beri yang terbaik buat Dia. Karena kita hanya sementara. Kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Kita hanya sebentar. Waktunya segera datang. Waktunya segera tiba. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan terlena dengan dunia ini. Tapi bawa hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan saudara. Akan menolong, memberikan kekuatan bagi saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan, kuatkan kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Mari katakan bersama-sama, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari nyatakan dengan iman. Jangan menyerah. Tuhan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Jangan putus asa, jangan takut. Ada pertolongan yang luar biasa dari Dia. Allah yang hidup itu akan menolong hidup saudara. Amin. Mari angkat tangan, katakan amin. Aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, katakan sekali lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang baik. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mampukan kami, teguhkan hati kami. Haleluya Yesus. Lawat setiap hati kami Tuhan. Ampuni pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Jika ada hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kami, sehingga menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan kami. Hari ini kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri. Mohon pengampunan kepadamu. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Suci kuduskan pikiran kami. Biarlah seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan roh-Mu. Penuhkan kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Supaya kami layak menjadi penyembah-penyembah yang benar. Supaya kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama Engkau. Sehingga kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mampukan kami, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Biarkan kami sungguh-sungguh boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Seperti halnya Kristus setia. Seperti halnya Kristus setia menanggung dosa kami. Melakukan kehendak Bapa untuk kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu percaya Tuhan, kasih setiamu, pengampunanmu sangat-sangat luar biasa atas kehidupan kami. Pengampunanmu sempurna Tuhan. Sehingga membawa kami dalam sukacita Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk saudara-saudara terkasih kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Yesia. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus berkati, sembuhkan, pulihkan secara sempurna. Sehingga anak-Mu ini dipakai Tuhan luar biasa menjadi alat-Mu. Diberkati Tuhan dalam hidupnya. Dan segala yang dirancangkan masa depan terbaik Tuhan taruh dalam hidupnya. Abang-Mu percaya Tuhan, kasih setiamu menolong dia untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk Dek Samuel. Tuhan juga berkati. Kasih-Mu, anugerah-Mu terus nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan mengangkat tangan kami
untuk Ibu Siana. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah berkati Ibu Siana, berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, imannya dan kasihnya kepada Tuhan menjamah dan menyembuhkannya hari ini. Kami percaya Tuhan memulihkannya, sehingga dia boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Yakobus Junawan. Tuhan juga berkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Afri yang hari ini tepat berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu secara pribadi berdoa, biarlah tangan kasih Tuhan membawa kehidupan kami. Kami menumpangkan tangan atasnya. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada di dalam hidupnya. Berikan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin. Kami percaya Tuhan, sebagai seorang istri, beri hati yang sungguh menghormati suami. Sebagai seorang ibu, beri hati mengasihi anak-anak dengan kasih yang daripada Tuhan. Balut semua luka hatinya, Tuhan pulihkan. Berikan sukacita yang daripada Tuhan. Biar saudara Afri boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati keluarganya. Kerinduannya kepada Tuhan, pelayanannya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Karena Tuhan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa hari ini buat Ibu Afri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk adik Derek yang berulang tahun tanggal 6 April. Tuhan juga berkati. Biarlah kasih setia Tuhan terus menolong. Damai-Mu memberikan sukacita. Berkati kedua orang tuanya dalam pertumbuhannya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami kembar yang berulang tahun. Tuhan, dalam minggu ini Tuhan berkati. Biarlah kasih Tuhan terus nyata. Berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kedua adik kami ini. Kasih-Mu nyata. Berkati juga kedua orang tuanya dengan kasih untuk menolong mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan nyata atas kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami boleh membawa persembahan kami, Tuhan suci kuduskan persembahan ini menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari angkat tangan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala